Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin ikhwafillah yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmatnya, memberikan kita begitu banyak nikmat yang senantiasa kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Nikmat yang sangat banyak yang kadang-kadang kita tidak kemudian menyadari bahwasanya kita berada di puncak kenikmatan yang sangat tinggi. Oleh karenanya dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai disebutkan salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah, sahabat Nabi SAW yang kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, kedua penglihatannya, pendengarannya sudah melemah. Akan tetapi dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u biha syukra ni'matika allati an'amta alayya biha wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, berikanlah aku salah satu nikmat yang mana nikmat ini berupa lisan yang senantiasa bisa memujimu, supaya saya bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan termasuk Engkau menjadikanku orang yang utama. Maka ketika sahabat ini ditanya oleh orang-orang, wahai Abu Kilabah, nikmat apa yang Anda rasakan? Kedua tangan Anda buntung, kedua kaki Anda juga buntung, penglihatan, pendengaran melemah. Maka ketika itu ditanya seperti itu, dia menjawab, Alhamdulillah, Allah masih memberikan aku lisan yang senantiasa dengan lisan ini aku bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Kilabah, ya. Maka seorang ulama, ya, Abu Ghanimah rahimahullahu ta'ala mengatakan, asbahtu baina ni'mataini la adri ayyuhuma afdal. Saya berada di antara dua nikmat yang saya tidak tahu mana nikmat yang lebih besar daripada keduanya itu. Yang pertama, kata dia, dzunubun satarahallahu alayya, dosa-dosaku yang kemudian Allah tutup dosa-dosaku itu sehingga la yastati'a ahadun an yu'irani biha, gak ada satupun makhluk yang mencerca, mencela, menjelek-jelekkanku gara-gara dosaku. Makanya Imam Muhammad ibn Wasi' mengatakan, lau kana lil dunubi raihatun, kalau seandainya dosa itu memiliki bau busuk, lama qadara ahadun an yujalisani, pasti orang-orang itu tidak mau duduk dengan saya, katanya. Karena sadar kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Banyak sekali aib-aib yang Allah tutup. Semua kita pasti punya dosa, semua kita pasti punya aib. Kalau bukan Allah yang menutup nikmat, kalau bukan Allah yang menutup dosa kita itu, maka mungkin kita tidak berani keluar, saking banyaknya dosa kita masing-masing. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah
Ya. Oleh karenanya Wahab bin Munabbih mengatakan kita bersyukur dengan 3 hal. Pertama, kita senantiasa memuji Allah dengan lisan kita, alhamdulillah. Kedua, kemudian kita berusaha menggunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat mata yang sehat, diberikan tubuh yang sehat, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, ya, kita sandarkan nikmat ini dari Allah. Artinya nikmat ini bukan dari orang lain, bukan kemudian dari makhluk yang lain. Jangan sampai kita mengatakan kalau bukan karena kamu, mungkin saya sudah mati. Tidak, tapi kita katakan kalau bukan karena Allah, kemudian Anda, mungkin saya sudah mati. Artinya kita menyandarkan nikmat kepada Allah. Kemudian jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah juga kita sekarang melanjutkan, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan pembahasan yang sudah pernah kita mulai kita lanjutkan sekarang, hadis yang ke-32 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, semuanya adalah hadis Nabi yang jawami'ul kalim. Nabi mengatakan utitu, saya diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Khusus untuk Nabi diberikan jawami'ul kalim. Kalimatnya pendek tapi maknanya luar biasa luasnya. Dan ini termasuk hadis-hadis yang perlu kita pelajari. Ulama mengatakan siapa yang ingin mempelajari agama Islam dengan cepat, mencakup keseluruhan global, maka kita dianjurkan untuk mempelajari Arba'in An-Nawawiyah. Apalagi kita bisa menghafalnya, bisa memahami maksudnya, maka insya Allah kita sudah memahami agama kita dengan global. Hadis yang ke 32 jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Sa'id Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan al-Khudri al-Khazraji, radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, itu berkata, la dharara wa la dhirar. Yang kalau kita artikan la dharara wa la dhirar, arti secara bebas, tidak boleh ada bahaya, baik yang membahayakan orang lain ataupun yang membahayakan kita. Haditsun hasan. Hadisnya pendek, la dharara wa la dhirar. Kita semua bisa menghafalnya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Haditsun hasan, hadis yang hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Darul Qutni wa ghairuhuma musnadan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Darul Qutni, dan selain mereka berdua musnadan. Wa rawahu Malikun fi Muwatta, dan diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta mursalan, secara mursal. An Amr ibnu Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Amr ibnu Yahya dari bapaknya, kemudian langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asqata Aba Sa'idin, maka dia menjatuhkan satu rawi, yang mana rawi ini adalah sahabat, maka disebut hadis mursal. Walahu turukun yuqawi ba'daha ba'dha. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal adalah di antara bagian-bagian hadis yang lemah. Hadis mursal. Kenapa dikatakan hadis ini lemah jamaah? Kalau hadis mursal itu lemah karena hadis ini dia seorang tabi'in meriwayatkan hadis dan menjatuhkan sahabat. Padahal kita tahu tabi'in tidak melihat Nabi, tapi dia langsung mengatakan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya beliau meriwayatkan dari sahabat dari Nabi. Maka ini yang dijatuhkan adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Ini riwayat dari siapa? Imam Malik. Tapi ternyata hadis ini memiliki banyak jalan. Tidak hanya jalan dari Imam Malik. Ternyata ada
ya ulama hadis yang lain seperti Ibnu Majah, Daruqutni dan yang lainnya meriwayatkan musnadan. Musnadan itu nyambung, tidak mursalan. Artinya meriwayatkan dari sahabat namanya Abu Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan ya Al-Khudri, ya. Seorang sahabat Nabi SAW yang junior, yang mana ketika Nabi SAW sebelum hijrah 10 tahun baru lahir. Jadi Nabi ketika datang ke Madinah umurnya berapa tahun? 10 tahun, ya. Termasuk sahabat yang junior, yang kecil. Tapi beliau termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis yang banyak sekali, sampai 1170 hadis, ya. Artinya hadisnya banyak. Dan hadis yang kita pelajari sekarang ini, yang Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak ada ya bahaya, tidak boleh membahayakan baik dirinya atau orang lain. Hadis hasan. Kenapa hasan? Hasan karena ada banyak jalan ya yang diriwayatkan oleh sahabat, termasuk yang diriwayatkan oleh para ya ashabur ruwah, termasuk Ibnu Majah, Daruqutni dan yang lainnya, kemudian Imam Malik. Dan hadis hasan jamaah dirahmati Allah itu bisa dijadikan hujjah, Dalam agama kita, agama Islam, itu kita mengenal ada 5 kaidah besar atau disebut oleh ulama al-qawaidul kubra al-khamsa. Kaidah-kaidah ini sangat penting kita pelajari. Karena ini ya kalau kita mengetahui kaidah ini kita akan bisa mengambil banyak faidah. Di antaranya kaidah yang pertama ya, ulama mengatakan al-umur bimaqasidiha. Urusan-urusan itu tergantung dengan tujuannya ya. Atau perkara-perkara itu tergantung dengan tujuannya. Al-umur bimaqasidiha. Yang kedua, kaidah yang besar, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan enggak boleh dihilangkan dengan keraguan-raguan ya. Kalau kita sudah yakin wudu, kemudian kita ragu-ragu, tadi saya sudah batal apa tidak, ya udah berarti kita yakin belum ya. Kita sudah wudu ya. Kemudian yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesusahan, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Maka dimanapun ketika kita itu susah, pasti di situ syariat itu memberikan kemudahan. Nah, ini kaidah yang perlu kita tahu. Kemudian yang keempat, adz-dzararu yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan ya. Nah yang kelima, al-adah al-muhakkamah. Kebiasaan, adat istiadat itu bisa menjadi hukum selama tidak menabrak syariat. Kalau syariat tidak menentukan, syariat tidak melarang, maka adat itu bisa menjadi hukum. Contohnya kalau seandainya orang Labuhan sudah memiliki adat, kalau menikah itu maharnya itu besar, ibaratnya harus mahar segini, sudah bertahun-tahun sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun, maka bisa dijadikan sebagai hukum selama itu tidak menabrak ya syariat ya. Ini 5 dasar kaidah besar. Yang pertama tadi al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yazulu ya bisyak. Kemudian al-masyaqqatu tajlibu taisir, ad-dhararu yuzal. Kemudian yang terakhir al-adah al-muhakkamah. Nah, hadis yang kita bahas ini itu termasuk sumber dari kaidah yang keempat, yaitu ad-dharar yuzal. Bahaya harus dihilangkan ya. Dan bahaya harus dihilangkan atau kaidah ad-dharar yuzal itu senada dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir. Yang susah, kesusahan, keberatan itu akan mendatangkan kemudahan. Cuman bedanya kalau al-masyaqqatu tajlibu taisir ini berkenaan dengan Allah. Artinya kalau kita orangnya sakit, pengen sholat nggak bisa berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh baring. Kenapa? Kalau kita sholat dengan berdiri bisa sakit. Kita pengen wudhu, ternyata badan kita sakit, kalau pakai air itu tambah sakit. Bahaya tidak? Bahaya. Maka kita boleh tidak pakai air. Namanya al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesusahan bisa mendatangkan
kemudahan ini berkenaan dengan Allah. Nah, yang kita akan bahas ini ad-dararu yuzal. Bahaya itu bisa dihilangkan berkenaan dengan sama manusia, sesama makhluk, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin mengetahui makna dari hadis la darara wala dirar. Ternyata ulama berbeda pendapat. Apa sih arti sebenarnya la darara wala dirar? Karena ada kalimat darar, dirar, ya. Ulama berpendapat yang pertama artinya sama saja. Darar, dirar dari kata darra, yaitu bahaya. Artinya Nabi mengatakan la darara wala dirar itu untuk penguatan aja. Artinya jangan ada bahaya. Cuman diulangi 2 kali supaya lebih kuat, supaya lebih takkid, untuk menguatkan. La darara wala dirar. Artinya ya dikuatkan, diulangi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak. Nabi mengatakan la darara wala dirar. Makna darar dan dirar itu berbeda, dan ini pendapat yang lebih kuat. Tapi mereka yang berpendapat nomor 2 ini masih berbeda lagi maknanya, ya. Mereka sepakat la darara wala dirar, beda artinya. Tapi mereka berbeda. Apa kira-kira artinya? Pendapat nomor 1, la darara wala dirar, artinya la darar itu tidak ada bahaya, isim kata benda. Wala dirar itu fiil, pekerjaan. Tidak ada bahaya dan tidak boleh melakukan bahaya. Yang satunya bahaya, yang keduanya melakukan bahaya. Nah, nomor 1. Pendapat kedua tidak. La darar wala dirar. Darar itu maksudnya engkau memberikan bahaya kepada orang lain tanpa sebab, iseng-iseng gitu saja. Kalau dirar artinya engkau memberikan bahaya kepada orang lain karena sebab. Mungkin kamu kemudian diberikan bahaya, terus kamu itu pengen membalas bahayanya. Contohnya kalau la darar, ada orang iseng, nggak ada apa-apa, ternyata dia melempar orang. Nah, ini namanya darar. Kalau dirar itu mungkin kita habis dimarahin orang, kemudian kita nggak terima, kita pengen balas dia, akhirnya kita bakar rumahnya. Nah, itu dirar, memberikan balasan yang lebih daripada yang dia dapat. Kemudian yang ketiga, la darar wala dirar, diartikan oleh ulama, la darar itu engkau memberikan madarat kepada orang lain tanpa ada manfaat yang kamu ambil, ya. Nah, yang dirar, engkau memberikan madarat kepada orang lain, kamu bisa mengambil manfaatnya. Darar berarti seperti apa? Kalau arti yang ketiga, ya engkau cuman iseng, sama aja iseng. Kamu cuman pengen berikan bahaya tanpa kamu mengambil manfaat. Yang kedua, kamu berikan madarat. Contohnya kamu mencuri dan kamu ambil manfaatnya. Itu yang nomor, ya, keempat. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, la darar wala dirar. Artinya la darar itu engkau memberikan madarat tapi tanpa sengaja. Contohnya gimana? Menggali sumur, ya. Sengaja gali sumur, ya. Terus malam-malam ternyata nggak dikasih tanda. Ada orang kemudian jomplo atau apa gitu, kemudian terjatuh ke situ, bahaya. Ini namanya darar. La dirar, engkau memberikan bahaya dengan sengaja. Oh, kamu jengkel sama orang, itu jengkel banget sama dia, bawa sepeda motor yang nggak ada, akhirnya dia oboskan bannya. Itu juga darar, ya. Jadi 4 makna, tapi intinya sama, tidak boleh adanya bahaya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam intinya melarang kita ini memberikan madarat, bahaya kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Itu makna dari la darar wala dirar. Hadisnya pendek, maknanya Masya Allah, ya. Kemudian darar, jamaah yang dirahmati Allah, madarat itu ternyata dibagi menjadi 2 oleh para ulama. Yang pertama, darar yang hukumnya batil, yang hukumnya haram. Dan ini yang kita bahas tadi. Yang kedua, darar yang dibolehkan. Darar tapi dibolehkan. Seperti apa? Contohnya kita membahayakan orang untuk kisos, untuk memberikan hukuman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Wahai orang-orang yang beriman, kamu, ya, di dalam kisos itu ada kehidupan, ya. Walakum fil qisasi ya ulil albab.
Dan bagi kalian semuanya wahai ulul albab, di dalam qisas itu ada kehidupan. Atau Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Artinya ketika ada orang membunuh, kita bunuh dia. Ini membahayakan diri dia, tapi ini bahaya yang dibolehkan, ya. Jadi pertama bahaya yang haram yang kita bahas tadi, yang kedua bahaya yang dibolehkan, itu dibagi menjadi dua. Bahaya yang pertama bahaya qisas. Bahaya yang kedua yang dibolehkan itu adalah mata ummu bihi balwa. Bahaya yang kemadaratannya, bahayanya nggak bisa kita tolak. Umum, menyebar. Contohnya apa? Contohnya asap sepeda motor, asap kendaraan. Bahaya nggak? Bahaya, tapi nggak bisa kita tolak. Orang punya sepeda motor ya pasti ada asapnya, ya. Klakson, tot, biasanya gitu ya. Ada orang kaget, tapi ya nggak bisa kita tolak. Ini bahaya yang mata ummu bihi balwa, yang bahayanya menyebar dan tidak bisa kita tolak. Ini hukumnya diampuni, ya. Dan selain bahaya yang tadi, yang hak tadi, yaitu qisas, sama mata ummu bihi balwa yang sudah menyebar dan itu ringan, itu tidak boleh dilakukan dan harus dihilangkan. Intinya Nabi SAW mencegah dan melarang umat-umatnya untuk melakukan bahaya madarat sekecil apapun, ya. Menyerang orang tiba-tiba, menyakiti dengan lisannya, menyakiti dengan tangannya, merampas harta orang lain, ya, maka itu tidak dibolehkan. Adapun memberikan bahaya dalam rangka menegakkan agama Islam seperti qisas, maka itu dibolehkan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita sekarang pengen mengambil contoh-contoh, ya, doror di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Kalau kalian mentalak perempuan-perempuan, ya, kemudian masanya sudah habis, mau mendekati iddah, faamsikuhunna bima'ruf. Kalau kamu ingin, ya, maka rujuk dia dengan ma'ruf, aw sarrihuhunna bima'ruf. Atau kalau enggak ingin, ya, selesaikan talaknya dengan ma'ruf. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Tapi jangan kamu pegang dia, jangan kau pertahankan dia, ya, dengan dhirar, untuk membahayakan. Kenapa? Karena dulu pada zaman Quraisy, orang-orang jahiliyah dulu, sebelum adanya Islam, orang kalau mau mentalak itu sesuka dia. Jadi talak zaman dahulu itu enggak ada batasnya. Mereka mentalak perempuan, sudah mendekati iddahnya habis, dia bilang saya rujuk kamu, maka jadi istrinya lagi. Setelah itu kemudian dia talak lagi, biarkan lagi sampai 3 bulan, mendekati 3 bulan, dirujuk lagi. Gak ada batasnya. Artinya apa? Niatnya untuk dhiraron, membahayakan si perempuan. Dibiarkan terkatung-katung, dirujuk tapi kemudian ditalak lagi, dirujuk lagi, ditalak lagi, sehingga perempuan ini nasibnya terkatung-katung. Maka kemudian Islam datang dan memberikan batasan talak cuman berapa? 2 kali. At-talaqu marratan. Talak itu cuman 2 kali. At-talaqu marratan. Yang ketiga apa? Yang ketiga kalau kemudian mentalak lagi, udah nggak boleh rujuk lagi kecuali dia menikah dengan laki-laki lain, ya. Maka tidak boleh dhirar, ya. Kemudian di antara contohnya lagi, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin ghaira wasiyah. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh seorang yang mau mati ini, atau sudah dibayar hutang dan tidak memberikan madarat. Artinya kalau ada, ya, keluarga yang mau meninggal, kemudian dia bikin wasiat, ya, saya punya hutang segini, maka jangan langsung kemudian ketika meninggal dunia warisannya dibagi, hutangnya enggak disauri, enggak. Berarti ini madarat bagi siapa? Mayit. Atau jangan sampai kalau ada orang yang mau mati, kemudian dia saking jengkelnya sama keluarganya nggak mau ngurus, sedangkan warisannya banyak, dia tulis wasiat, ya, saya berikan semua hartaku ini ke panti ini atau ke yayasan ini, sehingga semua ahli keluarganya mendapatkan madarat, ya.
Bisa dipahami ini. Islam melarang madarat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mim ba'di wasiyatin yusi biha au dainin ghairu mudhar. Tidak boleh memberikan madarat. Baik itu yang akan meninggal enggak boleh memberikan madarat kepada ahlu keluarganya, begitu juga yang ahlu keluarganya enggak boleh memberikan madarat kepada orang yang meninggal. Kalau memang dia sudah wasiat, ya wasiatnya dilakukan. Tapi kalau wasiatnya ini yang memberikan wasiat juga nggak boleh memberikan wasiat dengan memberikan madarat bagi yang akan menjadi ahli waris. Ya. Maka seorang yang akan meninggal tidak boleh membahayakan anak-anaknya atau ahli warisnya. Ya, memang banyak, mungkin orang ini sakit nggak dirawat, tapi dia kemudian berpikir saking jengkelnya, ya ada rumahnya, ada kebunnya. Akhirnya ditulis wasiatnya diberikan kepada orang lain supaya keluarganya nggak dapat. Ya. Ini namanya termasuk madarat dan ini dilarang, ini diharamkan. Termasuk masalah menyusui anak. Ada seorang laki-laki dan perempuan suami istri bercerai, masih punya anak kecil. Kata Allah Subhanahu wa taala wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilan. Tiba-tiba kemudian ya cerai. Maka Allah mengatakan wala tudharra walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Maka janganlah seorang ibu memberikan madarat untuk suaminya atau anaknya. Bagaimana caranya? Ya gara-gara dicerai suaminya, perempuan ini jengkel. Akhirnya dia enggak mau menyusui anaknya. Dia minggat, nggak mau nyusui anaknya sehingga anaknya ini kemudian mendapatkan madarat. Suaminya juga kesusahan, siapa yang akan menyusui anak saya? Atau sebaliknya, saking jengkelnya suaminya karena kemudian istrinya minta cerai dan dicerai, maka langsung diambil anaknya dan dipisahkan dari ibunya sampai ibunya kemudian menderita. Ini namanya memberikan madarat dan seperti ini diharamkan dalam agama Islam, ya. Termasuk tidak hanya memberikan madarat kepada orang lain, tapi kita memberikan madarat pada diri kita sendiri. Kita dilarang memberikan madarat pada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Maka jangan sampai kita mengatakan, oh ya awak-awakku dewe, badanku sendiri, terserah saya. Tidak, ya. Makanya Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Kenapa? Karena Allah sesungguhnya itu Maha Rahim. Maka barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, besok pada hari kiamat akan diadab dengan racun. Siapa yang membunuh dengan dia menjatuhkan dari atas, maka besok pada hari kiamat dia akan diadab terus dengan menjatuhkan dari atas. Termasuk rokok, ya, khamr, termasuk morfin. Kalau dia memakai itu, dia juga dosa. Kenapa? Karena memberikan madarat pada diri sendiri. Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan jeburkan dirimu kepada kehancuran. Ya. La dharara wala dirar. Makanya ulama yang mengharamkan rokok pasti dalilnya la dharara wala dirar. Karena masuk di sini memberikan bahaya baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Ya. Apalagi kalau kemudian dia enak-enakan rokok di pinggir-pinggirnya dia, kemudian terganggu dengan nasabnya sampai dia kena penyakit kanker. Karena kenapa? Jadi perokok pasif, ya. Membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, ya. Jadi la dharara wala dirar, bahasannya, cakupannya sangat luas sekali. Bahkan sampai kalau ada orang yang mungkin dia punya banyak duit, mampu membangun gedung yang tinggi, tapi ketika dia membangun rumahnya, gedungnya yang tinggi, kemudian menutupi rumah-rumah di sekitarnya sampai tidak dapat angin, sampai tidak bisa mendapatkan sinar matahari, ini pembahasan ulama masuk dari bab ini, ya. Ada orang yang mungkin punya tanaman, disirami terus, tapi airnya sampai ngelender kemana-mana, sampai kemudian ke rumahnya orang, ini juga termasuk darat, ya. Maka hati-hati juga yang punya gawe biasanya kemudian tanpa ada izin sama sekali menutup jalan, ya. Yang mana orang pengen cepet jadi nggak bisa cepet, ya. Semua ini artinya jangan sampai ada la dharara wala dirar, ya. Dan ini adalah bahaya dan banyak. Dan termasuk apa tidak? Ya, kalau seandainya kita dalam halakoh begini terus tiba-tiba ada yang mengeluarkan gas, ya. Bahaya nggak untuk yang lain gitu.
Nah, kalau dia kemudian udah nahan pengen keluar ternyata kelepasan, ya mungkin itu dimaklumi mungkin ya. Artinya la dororo wala dirar. Ya, karena yang agak susah dulu pernah itu di mobil gitu. Udah dia nggak jadi sopirnya sudah cepet, dia juga udah nahan, ternyata kelepasan. Akhirnya ya baunya nyebar. Nggak ada yang ngaku siapa tadi. Dan jamaah yang dirahmati Allah, ya kita perlu betul-betul memperhatikan masalah la dharara wala dhirar. Kenapa? Karena masalah membahayakan orang lain ini merupakan dosa yang tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min danbin," ya, tidak ada dosa ajdar yang paling layak an yu'ajjilallahu, yang mana dosa ini didahulukan, ya, li sahibihi, untuk pelakunya, al uqubata fid dunya, hukumannya di dunia, ma'a ma yaddakhiruhu fil akhirah illal baghyu wal uquq. Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang, ya, didahulukan azabnya bagi pelakunya ketika di dunia dan masih disimpan nanti untuk di akhirat, kecuali adalah mendolimi orang lain dan juga durhaka kepada orang tua. Makanya, ya, seorang ulama besar Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, li antalqallah, kamu bertemu dengan Allah, bisa ba'ina dzamban, dengan 70 dosa, fima bainaka wa bainahu ahwan, tapi dosa yang 70 dosa itu antara engkau dengan Allah itu lebih ringan. Min antalqallah, ketimbang kamu ketemu Allah tapi kamu membawa satu dosa, fima bainaka wa bainal ibad, tapi dosa itu antara kamu dengan hamba. Kenapa? Ulama menyimpulkan, kalau seandainya kita melakukan dosa antara kita dengan Allah itu masih ringan. Ringan artinya apa? Kalau kita mau istighfar, kita minta maaf kepada Allah, langsung Dia maafkan, ya. Tapi kalau kita membawa dosa ketika menemui Allah, ketika kita meninggal dunia, meskipun satu dosa tapi dengan hamba, kita tidak bisa langsung minta maaf, tapi kita nanti akan diambil pahalanya, ya. Itulah, ya, ulama mengatakan li antalqallah bisab'ina dzamban ahwanu min antalqallah bidzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad, ya. Termasuk jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kadang-kadang kita juga, ya, sering lalai memang. Kadang yang punya pohon besar itu, terus dahannya menjulur ke tanah orang, rontok. Ya, kalau orangnya kemudian rela, ya mungkin, ya. Kadang-kadang orangnya nggak rela, ya. Dan ini yang kadang-kadang, ya, membuat kita ini bisa bangkrut, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atadruna manil muflis, kita mendolimi orang tapi kita tidak sadar. Dan inilah yang disebut dengan la dharar wala dhirar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk bab, ya, la dharar wala dhirar, ya, termasuk di sini maka tidak boleh kita itu membahayakan, ya, diri kita di dalam beribadah. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayul adyan, ya, ahsan, wahai Rasulullah, ayul adyan, agama apa yang paling Allah cintai? Maka dikatakan oleh Nabi SAW, ya, agama yang paling dicintai oleh Allah itu, ya, Hanafiyatus samha, agama yang lurus tegak tapi dia juga, ya, tidak keras. Artinya lurus tegak tapi dia juga bisa mentolerir, ya. Artinya agama Islam itu datang dengan seperti itulah. Makanya ketika ada orang yang kemudian mengatakan, saya bernadar akan haji dengan jalan kaki, padahal rumahnya jauh dari Mekah, ya, ada beratusan kilometer. Apa yang Nabi katakan? Ya, Nabi mengatakan, innallaha laghaniyun an masyik, Allah nggak butuh jalan kakimu, ya. Falyarkab, maka naik, gitu. Innallaha la ghaniyun an yu'adzib nafsak, Allah enggak butuh kamu itu mengadab diri kamu sendiri. Haji dan naiklah. Makanya kalau ada fenomena orang pengen haji naik sepeda gunung, ya, itu juga kurang pas gitu.
Meskipun mereka nadar. Makanya ketika, nah ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Ada orang yang pengen haji, tapi kan di situ berat. Haji sendiri yang kita naik bis atau naik pesawat sampai sana itu masih berat. Ya. Apalagi kemudian jalan kaki. Ya. Ya itu tawakal, tapi ya jangan, kita tidak boleh kembali ke la dharara wala dirar. Ya. Maka ketika ada orang yang nadar juga untuk berpuasa, tapi dengan cara berdiri di terik matahari, Nabi SAW melarangnya dan suruh kemudian duduk dan lanjutkan puasa. Ya. Kenapa? Karena puasa ini dibolehkan, bahkan ini diperintahkan dan dianjurkan, tapi menyiksa sendiri dengan berdiri di tengah terik matahari ini termasuk membahayakan diri sendiri. Maka la dharara wala dirar. Inilah hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya radhiyallahu anhu. Kemudian kita membahas tentang turunan. Jadi ada tandariju tahtaha al-qawaid. Jadi kaidah kubra, kaidah yang 5 yang besar itu tandariju tahtaha al-qawaid. Selalu ada turunan-turunan kaidahnya. Jadi ada 5 itu, ada turunannya. Nah, kita cuma bahas satu, yaitu ad-dararu yuzal atau la dharara wala dirar. Itu punya turunan. Jadi kalau kita belajar qawaidul fiqh itu biasanya la dharar, kemudian kita kasih berapa turunan begini, ya, cabang-cabangnya, ya. Yang pertama, ya, yadfa'ud dharar ala qadril imkan. Bahaya itu harus dicegah sebisa mungkin. Kalau ada bahaya kita bisa mencegah 100%, itu yang harus. Tapi kalau seandainya nggak bisa, maka dicegah sebisa mungkin, ya. Contohnya hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya. Kalau bisa ya dicegah langsung dengan tangan kita, ya, dengan kekuatan kita, kekuasaan kita. Kalau nggak bisa, dengan lisan kita. Kalau nggak bisa juga dengan lisan kita, dengan doa. Ya. Artinya termasuk nahi mungkar ini, ya, sebisa mungkin. Kalau seandainya, ya, kita tidak bisa mencegah 100%, ya sebisa mungkin. Kalau ada orang yang mungkin mabuk-mabukan tiap hari, mabuk-mabukan dan bikin kerusakan, nggak bisa kita cegah, ya. Kita pengen mencegahnya susah, tapi kemudian kita datangkan, kita bisa mencegah, cuman dia harus dengan syarat dibolehkan, ya. Untuk seperti itu 1 minggu sekali, ya. Kalau nggak begitu udah tengkar semuanya, bunuh-bunuhan, ya. Paling tidak kita ambil yang paling ringan, ya. Itu maksudnya, ya, yudfa'udhar ala qadri al-imkan, dihilangkan madarat sebisa mungkin. Tapi kalau memang tidak bisa, ya kita, ya, minimalisir, paling bisa seperti apa. Kemudian yang kedua, ad-dharar la yuzalu bimithlihi. Bahaya itu tidak bisa dihilangkan dengan bahaya semisal. Contohnya kita mau dibunuh, diancam, kamu saya bunuh kamu. Kalau kamu nggak mau bunuh orang ini, ya. Kalau kita mendapatkan bahaya yang semisal, kita dibunuh. Kalau nggak mau membunuh orang, maka kita nggak boleh membunuh orang, karena jiwa dengan jiwa nilainya sama. Maka bahaya tidak boleh dihilangkan dengan memberikan bahaya yang sama, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, irtikab akhafu dhararain. Nah, ini yang seperti yang pertama tadi. Jadi yang pertama tadi lebih mengatakan bahaya harus dihilangkan sebisa mungkin. Bisa 100%, oke. Enggak bisa 100%, ya mungkin berapa persennya. Tapi yang ketiga ini irtikab akhafu dhararain, mengambil madarat yang lebih ringan, ya. Kalau seandainya sudah ketemu 2 bahaya, mana yang paling kita pilih? Yang kita pilih yang paling ringan, ya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Nabi duduk-duduk bersama sahabat di masjid, tiba-tiba ada orang Badui datang. Setelah itu masuk masjid, sampai di masjid tiba-tiba fabala fi thaifatil masjid, kencing di pojokan masjid. Fazajarahunna, semua manusia bangkit dan marah-marah. Fanahahumur Rasul, maka Nabi melarangnya, jangan, ya. Biarkan, ya. Setelah biarkan sampai kemudian selesai,
hajatnya. Maka Nabi mengatakan, ya, ambillah satu timba air, fa uhriqa alaihi, kemudian disiramkan. Artinya mau dicegah, ya, dimarahin, nanti bisa kocar-kacir. Jadi bisa malah madaratnya lebih besar. Air kencingnya kemana-mana, bersihkannya lebih susah. Ya udah, biarkan dia kencing di situ, ya. Mau dipukulin orang lain, semua mau mukulin, Nabi Muhammad mencegah. Sampai orang Badui ini setelah selesai kencing, dia mengatakan apa? Ya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarhamni ghaira ahadan. Katanya, ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan Muhammad, jangan engkau rahmati orang selain aku dan Muhammad, gitu. Karena saking kemudian senangnya, yang lain semuanya mau apa? Mau gebukin. Ternyata Nabi Muhammad malah melarangnya. Ya. Ini termasuk memilih dua yang susah, tapi ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama memang tidak ada alternatif lain. Tidak ada alternatif. Kalau masih ada alternatif, maka kita tidak boleh ya memilih yang lebih ringan. Artinya harus dihilangkan. Yang pertama, yang kedua, bisa menimbang-nimbang mana yang lebih ringan. Kalau masih ada alternatif, kayak contohnya kita ini kelaparan, tapi masih ada yang halal, jangan makan babi, ya. Masih ada alternatif. Yang kedua, kita bisa menimbang. Artinya mana yang lebih ringan, mana yang lebih berat. Nah, kalau nggak bisa nimbang, ya udah, ya nggak boleh kemudian kita milih. Harus bisa menimbang. Contohnya ada pemilihan kepala desa, calonnya cuma dua. Yang satu pemabuk, ya, dan suka joget-joget, bikin orkes dan lain sebagainya. Yang satunya gak mau sholat, ya. Maka kita timbang mana kira-kira yang lebih baik. Gak ada yang nomor tiga, dan harus milih. Kalau gak ngemilih, ya ibaratnya mungkin takutnya nanti gimana. Ini kalau seandainya harus, ya, harus milih. Kalau kita gak tahu dan boleh gak milih, udah gak usah milih, ya. Tapi kalau seandainya harus milih, maka kita harus nimbang-nimbang. Oh, yang satunya nggak sholat tapi orangnya baik. Kalau seandainya jadi, maksudnya baik dalam artian dia tidak sampai mabuk-mabukan, mengajak orang kemudian mabuk-mabukan itu, maka kita mungkin bisa pilih yang ini. Tapi kalau yang mabuk-mabukan, kalau jadi dia akan mengadakan pesta tiap bulan, ngajak orang mabuk-mabukan, nah seperti ini, maka tidak kita pilih. Itu artinya, ya, kita memilih di antara dua madarat yang berkumpul. Kemudian jamaah dirahmati Allah, ya, kita ambil yang ketiga, yang keempat atau yang ketiga ini? Yang ketiga, ya. Yang keempat, kita ambil madarat yang khusus, ya, untuk menolak madarat yang umum. Jadi kalau ada madarat khusus, ada madarat umum, maka kita, ya, ambil madarat yang khusus. Contohnya gimana? Ada tetangga, ya. Tetangga itu, ya, rumahnya mungkin tinggi, ya. Kemudian air banjirnya atau bekas air hujan itu talangnya ke rumah kita, ya. Nah, kalau kita nggak mau, kita buang keluar, itu malah akan membanjiri semua orang, ya. Maka kita harus sabar, ya, dengan, ya, harus kita untuk kita saja khusus. Contohnya kayak ada orang yang biasanya suka minjem duit lah ibaratnya itu, atau orang ini melakukan maksiat, ya. Maksiatnya ini membahayakan orang lain. Nah, daripada kalau kita diam menutup aib dia, banyak korban yang akan berjatuhan. Dia suka nipu orang, pinjam gak dibalik-balikkan, maka tidak apa-apa, kita buka kedoknya, meskipun dia malu, istrinya malu, bapaknya malu, ibunya malu, semua keluarganya malu, madarat bagi dia. Tapi madarat ini, ya, khusus untuk siapa? Dia, ya. Tidak untuk semua orang. Maka kita ambil, kita tempuh madarat yang khusus, ya, untuk menolak madarat yang umum, ya. Paham ya, insya Allah, ya. Kemudian kelima, menolak madarat, ya, itu didahulukan. Nah, ini ketika waktu Covid ini sangat dipakai ini, ya. Ya. Jadi taraikul mafasid aula min jalbil masolih, atau
dulu kaidahnya sering disebutkan oleh ulama, dzarul mafasid aula min jalbil masalih. Ya, menolak madharat itu lebih baik daripada mengambil maslahat. Ya. Sholat jamaah ketika itu, ya, pahalanya banyak. Bahkan kita dianjurkan, bahkan diwajibkan menurut Imam Ahmad, ya, dan ini yang rajih. Tapi kalau mengambil maslahat ternyata ada madharat, maka didahulukan mana? Didahulukan mana? Menolak madharat, ya. Tapi sudah jelas tahu, ya. Tapi sudah jelas tahu, ya. Contohnya ketika seorang wanita, ya, pengen sholat di, ya, jamaah, pengen sholat jamaah ibaratnya. Tapi ketika pengen sholat jamaah, ya, pahalanya banyak, ya, di Masjid Nabawi atau di masjid apa. Tapi ketika pengen wudhu, tempat wudhunya ibaratnya, contohnya saja terbuka gitu. Jadi kalau mau wudhu, dia itu harus menyingkap, tersingkap. Maka ini bahaya apa tidak? Bahaya. Maka, ya, didahulukan menolak bahaya ketimbang dia harus ikut sholat. Ya. Sholat di mana saja. Mungkin dia pengen jamaah di masjid, tapi dia belum punya wudhu. Nah, kalau mau wudhunya, tempat wudhunya itu terbuka, dia harus menyingkap kakinya, ya, membuka lengannya, dan ini adalah madharat, maka madharatnya ditolak, ya, madharatnya ditolak. Jadi enggak jamaah juga enggak apa-apa, nanti bisa sholat ketika di rumah, ya. Begitu juga tadi sholat jamaah kemudian ada corona, dan ini kadang kalau enggak dipahami orang belum pernah belajar, dia akan berat. Nah, kalau cuma dicekoki sholat jamaah tanpa kemudian mengetahui, ya, kaidah la dharara wala dirar. Artinya darul mafasid aula min jalbil masalih, mengambil maslahah, ya, itu di nomor duakan. Jadi yang didahulukan adalah menolak mafsadah ketimbang mengambil maslahat, ya. Saya kira jelas, ya. Mungkin ini pembahasan yang kita bahas dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, ya, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan al-Khudri al-Khazraji, yang lafadznya pendek, la dharara wala dirar, akan tetapi maknanya begitu panjang, ya. Jadi di situ ada kaidah la dharara wala dirar atau ad-dharar yuzal, dan mengalir di bawahnya ada 4 atau sampai 5 kaidah-kaidah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, ya, sebelum kita tutup barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada ya kita langsung tutup. Ya. Lain pertanyaan dulu. Topik. Di ada nggak di dalam Al-Quran dengan hadis tentang makna sholat berjamaah takbir sampai akhir salam, satu persatu maknanya? Kalau sedekah ada maknanya gitu. Wallahu alam. Ya. Allah alam. Yang saya tahu maknanya, maksudnya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Wallahu alam. Itu saya kira kenapa kita harus mengangkat takbirnya segini dan kenapa harus diletakkan di sini, itu ya wallahu alam, saya tidak mendapatkannya, belum mendapatkannya. Wallahu alam. Ya. Ya, enggak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.